Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu pasti terjadi. Haleluya. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami sudah nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Jadi adik-adik harus mempersiapkan hati, akal dan pikirannya supaya adik-adik bisa meresapi apa itu arti Paskah. Pasti adik-adik bertanya nih, siapa yang sebelah kanan kakak? Ya kan? Pasti bertanya-tanya kan? Baiklah, yang di sebelah kanan kakak, siapa namanya Kak? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifata Bintilara Barusip dari sektor 3B. Ya, dan yang kedua nih ada kakak kita yang cantik, siapa namanya Kak? Halo teman-teman, nama saya Arani Sumade Barusip dari sektor 3B. Dan yang ketiga nih ada kita yang sangat cantik, siapa namanya Dek? Teman-teman, nama saya Rita Barusip, saya dari sektor 3B. Nah, betul sekali adik-adik. Kawan-kawan kita pada minggu hari ini berasal dari sektor 3B. Jadi adik-adik harus bersiap jika dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan di sekolah minggu. Baiklah, karena kita mau menyambut Paskah kita, mari kita angkat pujian kita. Ku menang di dalam Yesus Tuhan, tanda paku dan SANIB. Musiknya Erik. Ku menang di dalam Yesus Tuhan.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, setelah minggu hukum Tuhan diambil dari 1 Korintus 15 ayat 20. Beginilah bunyinya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baiklah dari sekolah minggu, kakak mau sapa lagi ya. Shalom dari sekolah minggu. Baiklah dari sekolah minggu, kakak kita mau pengampunan dosa, doa pengampunan dosa. Mari kita angkat pujian kita dari Kiri Jemaat nomor 36 ayat 1 dihapuskan ke 1. Musik dari
Bagi anak sekolah minggu, mari kita mengakui iman kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat pagi semuanya. Baiklah, pada kesempatan yang sangat baik ini, kakak mau memberikan pengumuman. Baik, sediakan telinganya supaya adik-adik mendengarkan pengumumannya. Yang pertama, sekolah minggu kita tetap dilaksanakan walaupun secara online. Jadi ada di sekolah minggu bisa atau dapat mengakses video sekolah minggu kita di akun YouTube kita yang bernama Sekolah Minggu HKBP Harapan Jaya Resort Pekanbaru. Jadi adik-adik harus bersiap-siap untuk mengikuti ibadahnya, karena ibadah kita tersebut dimulai pada pukul 8 pagi. Jadi adik-adik pagi-pagi harus bergegas supaya bisa mengikuti ibadah online kita. Dan yang kedua, apa nih yang kedua? Oke, pasti adik-adik misalnya nih ya, waktu ibadah ada nih persembahannya, tapi ini wajib. Persembahannya harus wajib ya. Apabila adik-adik ingin memberikan persembahannya, adik-adik bisa memasukkannya ke dalam amplop, dan persembahan tersebut dapat diberikan kepada atau dapat dititipkan kepada imam pendeta, sintua sektor, kakak-kakak sekolah minggu, ataupun dapat dititipkan ke orang tua saat ingin beribadah ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, saat ini kan kita masih dikelilingi sama corona nih. Corona masih ada nih di seluruh dunia. Jadi adik-adik dihimbau atau diharapkan melaksanakan 5M. 5M ini yang pertama, mencuci tangan. Bersih-bersih ya, jangan cuma gini-gini aja. Harus bersih. Gini-gini sampai tangannya bersih dari kuman-kuman. Dan yang kedua, memakai masker. Jadi adik-adik apabila ingin keluar rumah atau ke rumah kawan atau misalnya ini ke sekolah nih ngantar tugas, harus pakai masker. Dan yang ketiga nih, adik-adik harus menjaga jaraknya. Kawan kakak kan nggak ada nih di sini. Jadi kalau misalnya adik-adik bersama kawan-kawannya harus jaga jarak sejauh 1 meter. Jadi satu sama lain enggak berdempet-dempetan dan virus tersebut tidak saling menyebar. Dan yang keempat, adik-adik harus menjauhi kerumunan, karena waktu beramai-ramai nanti virusnya jadi berkumpul. Jadi adik-adik harus menjauhi keramaian. Dan yang kelima nih, adik-adik harus mengurangi mobilitas. Apa sih Kak mobilitas? Misalnya nih, adik-adik pulang kampung atau keluar kota, jadi itu dikurangi. Jadi kita stay at home aja, ditahan dulu misalnya rindu opung misalnya kan, adik-adik harus menahan keinginannya untuk ke rumah opungnya supaya opungnya juga tidak terkena virus corona. Dan pengumuman yang terakhir kan, adik-adik lihat nih selama kita ibadah ada kawan-kawan sekolah minggu yang berada di pentas kita. Jadi adik-adik apabila ditunjuk menjadi tim penari kita, adik-adik harus siap dan menerima apabila ditunjuk menjadi pelayan di sekolah minggu. Baiklah, sekian pengumuman kita pagi hari ini. Shalom. Baiklah dari sekolah minggu, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, pertama-tama adik-adik harus menyediakan Alkitabnya. Yang kedua, adik-adik harus menyiapkan hati, akal dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan.
Dan yang ketiga, duduk yang rapi ya, supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta kita dapat masuk ke hati semua. Baiklah, mari kita angkat pujian kita dari buku nyanyian nomor 392. Mari sambut Tuhan Yesus. Musikali. Dan penjaga-penjaga itu
Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita sekarang merasakan sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita ingat khotbah Inang di hari Jumat yang lalu tentang kematian Tuhan Yesus, dia mati untuk menghapus segala dosa kita. Lalu pada hari yang ketiga, Yesus akan bangkit. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus ini membawa sukacita, membawa kebahagiaan, baik bagi Inang dan juga bagi adik-adik sekolah minggu, dan kebahagiaan bagi seluruh umat yang ada di dunia ini. Nah, kita akan menyimak cerita ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang unik yang terjadi pada saat Yesus bangkit. Karena apa? Karena kebangkitan seseorang itu hanya terjadi pada Yesus sendiri. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, mungkin kita tidak akan selamat dan kita pasti dihukum mati karena dosa dan kesalahan kita. Coba kita perhatikan firman Tuhan. Dikatakan setelah lewat hari Sabat, pada hari Minggu katanya, seperti hari ini juga, pada hari Minggu pergilah perempuan-perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain, untuk pergi melihat kubur Yesus. Nah, ketika mereka pergi melihat kuburan Yesus, apa yang terjadi adik-adik? Nah, semua perempuan itu pergi pada subuh hari, pada sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Adik-adik sekolah minggu kan kita biasanya kalau pasca di sini kan harus bangun cepat karena ada kegiatan apa? Ingat gak adik-adik sebelum pandemi? Setiap kita pasca, kita pasti bangun lebih awal, bangun lebih cepat. Mungkin adik-adik sekolah minggu masih mengingat ya, ada yang bangun jam 3, ada yang sudah bangun jam 4, ada yang sudah bangun jam 5, karena semangatnya untuk apa? Untuk mencari telur Paskah ya. Nah, sekitar jam 5 pagi, perempuan-perempuan itu pergi berkunjung ke kuburan Yesus. Ngapain mereka pergi ke kuburan Tuhan Yesus? Ada apa? Mereka mau melihat atau merindukan, mereka rindu dengan Tuhan Yesus. Lalu dilihatlah. Nah, sampai di kuburan, ternyata kuburan Yesus sudah terguling, pintunya sudah terbuka. Lalu mereka heran, loh, kok kuburan Yesus sudah terbuka? Lalu mereka melihat ada seorang malaikat ya, ada malaikat dulu. Nah, pada saat itu yang terjadi adik-adik, gempa bumi yang sangat dahsyat. Loh, kok bisa gempa bumi terjadi pada saat
sudah bangkit. Nah, tadi perempuan-perempuan itu menyampaikan pesan malaikat itu kepada para muridnya supaya para muridnya percaya. Ya, pada saat itu ketika Yesus bangkit, Yesus sudah duluan sampai ke Galilea. Kok bisa ya? Nah, itu hebatnya Yesus. Yesus sudah mendahului langkah mereka, dan pada saat itu mereka berkumpul. Mereka ada yang percaya, ada yang tak percaya. Gak percayalah kalau Yesus itu sudah bangkit, mungkin ada yang mencuri mayat Yesus. Ada yang mengatakan demikian. Lalu ada yang mengatakan, tunggu lihat dulu tanda paku di tangannya dan di kakinya baru percaya. Ya kan? Kata si Thomas, ya kan? Nah, seperti lagu tadi kan, tanda paku di kaki dan tangan, gitu kan? Tanda cintanya Tuhan. Nah, itu dia. Nah, ketika mereka berkumpul, Yesus datang, ya. Yesus datang ketika mereka ketakutan. Lalu apa kata Yesus? Salam bagimu. Salam bagimu itu artinya itu shalom, artinya damai sejahtera. Yesus datang di tengah-tengah mereka membawa damai sejahtera. Nah, ketika mereka sedang berkumpul dan ketakutan, loh ini siapa? Kok tiba-tiba Yesus datang berpakaian putih? Tiba-tiba, loh ini siapa? Apakah betul ini Yesus? Mereka takut adik-adik. Nah, pada saat itu Yesus mengatakan salam bagimu. Nah, Yesus memberikan damai dan juga menghilangkan ketakutan mereka supaya mereka berani bahwa inilah Yesus. Yesus sudah bangkit dan tidak lagi ada di kuburan, karena kuburan itu sudah kosong. Itu pertanda bahwa Yesus benar-benar menjadi anak Allah. Dia memenangkan kita, dia membawa kehidupan baru, dia membawa kemenangan bagi kita, membawa damai sejahtera, dan juga menjadikan kita adik-adik sekolah itu menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang pemberani, ya. Nah, pada saat ini apa yang perlu adik-adik lakukan kalau masa-masa Paskah ini? Ya, yang pertama tadi, kalau Tuhan Yesus bawa kemenangan, bayangkan dulu kita menang. Nah, kemenangan itu bisa kita bayangkan kalau adik-adik mendapat juara kelas. Betapa bahagianya kalau kita menang dalam sebuah perlombaan. Pasti mukanya harus bersukacita. Jadi adik-adik jangan ada lagi yang bersedih, ya. Jangan ada lagi yang cemberut, harus bersukacita. Yang kedua, karena Yesus membawa kehidupan baru, berarti hidup adik-adik sekolah minggu juga harus hidup baru, meninggalkan sifat-sifat yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin adik-adik sekolah minggu selama ini suka marah-marah sama orang tua atau nakal kepada teman, itu ditinggalkan, ya. Kita harus hidup baru, rajin menolong dan juga sopan kepada orang tua, mau disuruh oleh orang tua, rajin membaca firman Tuhan dan taat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, karena Tuhan tadi katakan salam bagimu, berarti adik-adik sekolah minggu hidupnya juga harus penuh kedamaian. Tidak boleh ada yang berkelahi, tidak boleh ada yang berantem. Kakak adik masa berantem sih, ya. Harus penuh berdamai. Sekalipun kita tidak bisa bersalaman nih, tapi kakak adik atau teman sekalian harus hidup berdamai. Jangan ada lagi yang namanya permusuhan, karena Yesus sudah membawa kedamaian bagi hidup kita. Nah, yang terakhir nih, di sini ini ada telur yang sering kita jumpai pada saat Paskah, ya. Mudah-mudahan adik-adik di rumah dimasak mamanya telur juga, ya. Nah, telur ini kalau kita kupas warnanya warna apa? Warna pink, hijau, warna apa? Coba kita buka, ya. Warna apa ya kira-kira, ya? Entah warna jadi warna black, ini telur ini nggak tahu, ya. Kita buka, ya. Ini warna sudah kelihatan, ya adik-adik, ya. Sudah kelihatan, ya. Warna putih. Berarti itu artinya dalam masa Paskah ini bukan sembarang kita harus menerima telur. Ini ada maknanya. Kenapa setiap Paskah dimaknai dengan sebuah telur? Karena telur adalah awal dari
bersih, harus suci, tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Jadi di sekolah minggu pun haruslah melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus melalui kehidupan sehari-harinya. Selamat Paskah bagi adik-adik sekolah minggu, tetap hidup dalam damai dan tetap menjadi anak-anak pemberani. Amin. Mari kita berdoa. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada Paskah hari ini kami tetap merasakan sukacita Tuhan. Sekalipun kami masih mengalami masa pandemi ini, tetapi sukacita kami tetap menyala-nyala dan kami tetap memuji nama Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang pemberani, yang hidup dalam damai sejahtera dan tetap merasakan sukacita kemenangan yang Tuhan berikan. Untuk itu kami mohon di hadapan-Mu Tuhan, Tuhan berkenan kepada kami semuanya dan jadikanlah hidup kami menjadi hidup yang baru, meninggalkan kehidupan kami yang lama, dan Tuhan tetap memberkati kami dan juga seluruh keluarga kami. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik sekolah minggu, tadi adik-adik sudah mendengarkan kan firman Tuhan yang disampaikan oleh enam pendeta kita. Ayo, siapa tadi yang dengar nih firman Tuhannya? Ya, kita harus bersukacita di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini. Kebangkitan Tuhan Yesus ini membawa apa sih adik-adik? Ya, yang pertama, Tuhan Yesus membawa kemenangan. Dan yang kedua, Tuhan Yesus membawa damai sejahtera untuk adik sekolah minggu. Dan yang ketiga ya adik-adik, Tuhan Yesus membawa keberanian untuk tidak takut lagi. Baik adik-adik, adik sudah mengerti kan? Baiklah, karena kita mau mengumpulkan persembahan, ayo persembahannya. Sudah ada persembahannya. Lalu angkat ke atas. Ikuti kakak ya. Inilah Tuhan, Inilah Tuhan, persembahan kami, persembahan kami, yang akan kami berikan yang akan kami berikan dengan tidak berbohong. dengan tidak berbohong. Amin. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baiklah, mari kita angkat pujian kita dari buku nyanyian nomor 91, Sungguh Bahagia Hati Ceria. Musiknya dari Sekarang kita ingin berdoa, kita berdoa untuk persembahan kita. Marilah kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk
beritakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar.